Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui. Ayat ini, serta banyak ajaran Islam lainnya, menekankan pentingnya integritas, kejujuran, dan menjalankan amanah sesuai dengan kebenaran. Dalam setiap profesi, terutama profesi yang berkaitan dengan pendidikan dan pembentukan karakter manusia, seperti manajemen pendidikan, standar perilaku moral dan etika, menjadi sangat krusial. Ia bukan sekadar aturan formal, tetapi cerminan dari nilai-nilai luhur yang dipegang teguh. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sosok dengan akhlak paling mulia, teladan terbaik dalam etika profesi apapun. Para pengelola lembaga pendidikan Islam yang dimuliakan Allah, pada sesi ini kita akan fokus membahas etika profesi manajer pendidikan Islam. Setelah memahami prinsip-prinsip dasar manajemen dalam Islam dan model kepemimpinan profetik, kini kita akan melihat bagaimana nilai-nilai tersebut diterjemahkan menjadi standar perilaku etis dalam menjalankan peran sebagai manajer atau pemimpin di lembaga pendidikan Islam, baik itu madrasah pesantren, sekolah, Islam terpadu, maupun bentuk lainnya. Memahami dan mengamalkan etika profesi ini adalah kunci untuk menjaga martabat profesi, membangun kepercayaan, dan memastikan bahwa pengelolaan LPI berjalan di atas rel kebenaran dan kemaslahatan. Apa yang dimaksud dengan etika profesi dalam konteks MPI? Etika profesi adalah seperangkat standar perilaku moral yang disepakati, diharapkan, dan seharusnya ditaati oleh para profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Ia berfungsi sebagai panduan tentang apa yang dianggap benar dan salah, baik dan buruk. Dalam konteks pekerjaan spesifik tersebut, bagi seorang manajer pendidikan Islam, etika profesi ini bersumber dari beberapa lapis. Sumber utama tentu saja adalah ajaran Islam itu sendiri, Al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW, serta prinsip-prinsip syariah dan nilai-nilai akhlak mulia yang terkandung di dalamnya, seperti amanah, adil, syidik, patonah, istiqomah, sabar, ikhlas, dan orientasi pada kemaslahatan. Sumber kedua, kode etik profesi yang berlaku umum bagi pendidik atau tenaga kependidikan, seperti Kode Etik Guru Indonesia yang dikeluarkan oleh PGRI. Kode etik ini biasanya memuat standar perilaku dasar dalam hubungan dengan peserta didik, orang tua, rekan sejawat, masyarakat, dan profesi. Sumber ketiga, peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menetapkan batas-batas legal minimal yang harus dipatuhi. Sumber keempat, nilai-nilai luhur budaya lokal yang positif dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Tujuan utama dari penegakan etika profesi bagi manajer pendidikan Islam adalah untuk menjaga martabat profesi kependidikan Islam, melindungi kepentingan dan hak seluruh pemangku kepentingan, memastikan setiap keputusan dan tindakan manajerial dilandasi oleh nilai-nilai Islam dan pertimbangan kemaslahatan, membangun kepercayaan internal dan eksternal, serta menjadikan pemimpin sebagai teladan akhlak bagi seluruh komunitas LPI. Secara lebih konkret, apa saja tanggung jawab etis utama seorang manajer pendidikan Islam terhadap berbagai pihak? Pertama, tanggung jawab etis terhadap peserta didik, mengutamakan kepentingan terbaik anak. Setiap keputusan dan kebijakan harus selalu menempatkan kepentingan terbaik bagi tumbuh kembang peserta didik sebagai prioritas utama. Berlaku adil dan non-diskriminatif, memberikan perlakuan kesempatan belajar dan penilaian yang adil kepada semua siswa
tanpa memandang latar belakang keluarga, status sosial ekonomi, kemampuan akademik, atau kondisi fisik atau mental mereka. Melindungi dari bahaya, menjaga siswa dari segala bentuk kekerasan fisik, verbal, psikologis, maupun pelecehan di lingkungan sekolah. Menciptakan zona aman, menjaga kerahasiaan, menghormati privasi siswa, dan menjaga kerahasiaan data atau informasi pribadi mereka. Kecuali jika ada kewajiban hukum atau kondisi darurat yang mengharuskan pengungkapan terbatas kepada pihak berwenang. Memastikan hak atas pendidikan berkualitas. Berupaya semaksimal mungkin agar setiap siswa mendapatkan layanan pendidikan dan bimbingan yang berkualitas sesuai dengan standar dan tujuan pendidikan Islam. Membimbing pengembangan akhlak mulia. Tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga secara sadar membimbing dan menjadi teladan dalam pembentukan karakter dan akhlak Islami siswa. Kedua, tanggung jawab etis terhadap pendidik dan tenaga kependidikan berlaku adil dan objektif. Menerapkan prinsip keadilan dalam seluruh proses manajemen PTK, mulai dari rekrutmen, pembagian tugas, penilaian kinerja, pemberian penghargaan, atau konsekuensi, hingga fasilitasi pengembangan karir. Menghindari praktik favoritisme, nepotisme, atau diskriminasi. Menghargai harkat dan martabat. Memperlakukan semua guru dan staf dengan hormat sebagai sesama manusia dan profesional. Menghargai kontribusi mereka, serta mendengarkan aspirasi dan keluhan mereka. Menciptakan lingkungan kerja Islami, membangun iklim kerja yang kondusif, suportif, kolaboratif, bebas dari fitnah, saling mencurigai, atau menggunjing, mendorong ukhuwah Islamiyah di antara staf, memfasilitasi pengembangan profesionalisme dan kesejahteraan, menjalankan amanah untuk membantu PTK berkembang secara kompetensi dan memperhatikan kesejahteraan mereka dalam batas kemampuan lembaga, menjaga kerahasiaan, menghormati privasi, dan menjaga kerahasiaan informasi atau masalah pribadi staf yang mungkin dipercayakan kepadanya. Ketiga, tanggung jawab etis terhadap orang tua dan masyarakat. Komunikasi jujur dan terbuka, menjalin komunikasi yang didasari kejujuran, keterbukaan, dan kesantunan dengan orang tua dan masyarakat. Memberikan informasi akurat, menyampaikan informasi yang benar dan akurat mengenai program sekolah, kebijakan, kondisi keuangan, serta kemajuan belajar anak. Menghargai masukan dan partisipasi. Mendengarkan aspirasi, saran, dan kritik yang konstruktif dari orang tua atau masyarakat. Melibatkan mereka secara proporsional dalam pengambilan keputusan melalui mekanisme seperti komite sekolah atau madrasah. Sesuai prinsip syura, menjaga hubungan baik dan citra positif LPI, berperilaku dan berkomunikasi dengan cara yang menjaga nama baik lembaga pendidikan Islam di mata masyarakat luas. Keempat, tanggung jawab etis terhadap lembaga pendidikan. Menjalankan amanah jabatan, melaksanakan tugas, dan wewenang kepemimpinan dengan penuh rasa tanggung jawab di hadapan Allah dan manusia. Mengelola sumber daya secara amanah, menggunakan dana, sarana prasarana, dan aset lembaga lainnya secara efisien, efektif, akuntabel, dan semata-mata untuk kepentingan lembaga dan pencapaian tujuannya. Menghindari pemborosan dan korupsi dalam segala bentuk. Loyalitas yang proporsional menunjukkan loyalitas terhadap visi, misi, dan peraturan lembaga selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Menghindari konflik kepentingan. Tidak menggunakan jabatan atau sumber daya lembaga untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompoknya. Kelima, tanggung jawab etis terhadap profesi, pengembangan diri berkelanjutan,
terus-menerus belajar dan meningkatkan kompetensi manajerial, kepemimpinan, dan pemahaman keislamannya. Menjunjung standar profesi, menjaga kehormatan, dan martabat profesi manajer pendidikan Islam. Berkontribusi pada pengembangan profesi, berbagi ilmu dan pengalaman, serta aktif dalam organisasi profesi jika memungkinkan. Menjaga hubungan baik dengan rekan sejawat. Membangun ukhuwah dan kerjasama yang positif dengan manajer pendidikan Islam lainnya. Keenam, tanggung jawab etis tertinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah landasan dari semua tanggung jawab etis lainnya. Setiap tindakan manajerial harus dilandasi oleh niat yang ikhlas mencari keridhaan Allah, rasa takut untuk melanggar perintahnya, dan kesadaran bahwa Allah senantiasa mengawasi. Pertanggungjawaban utama adalah kepada Allah di yaumul hisab kelak. Dalam praktiknya, manajer pendidikan Islam juga mungkin menghadapi dilema etis, yaitu situasi sulit di mana ia harus memilih antara dua atau lebih nilai atau kepentingan yang tampak sama-sama benar atau penting. Misalnya, antara menegakkan aturan disiplin secara kaku versus memberikan keringanan karena kondisi khusus siswa yang yatim atau miskin. Atau antara tuntutan efisiensi anggaran dari yayasan versus kebutuhan mendesak untuk program pengembangan guru. Atau bagaimana menangani guru yang kompeten, tetapi memiliki pemahaman keagamaan yang sedikit berbeda. Menghadapi dilema seperti ini memerlukan kearifan. Pendekatan Islami dalam menyelesaikannya antara lain kembali merujuk pada panduan Al-Quran dan Sunnah. Mempertimbangkan kaidah maqasid syariah. Meminta nasihat atau fatwa dari ulama atau ahli yang kompeten melakukan syura dengan pihak-pihak terkait untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas. Berupaya mencari solusi yang mendatangkan kemaslahatan terbesar atau meminimalkan mudarat serta memohon petunjuk Allah melalui syalat istikharah. Sebagai kesimpulan, etika profesi manajer pendidikan Islam adalah perpaduan antara standar perilaku profesional universal dengan nilai-nilai luhur ajaran Islam. Ia menuntut seorang manajer untuk tidak hanya kompeten secara manajerial, tetapi juga memiliki integritas moral yang kokoh, rasa tanggung jawab yang tinggi, kemampuan komunikasi yang efektif, serta kecerdasan dan kebijaksanaan dalam menjalankan tugasnya. Memegang teguh etika profesi ini dalam setiap tanggung jawabnya kepada siswa, PTK, orang tua, masyarakat, lembaga profesi, dan terutama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kunci untuk membangun lembaga pendidikan Islam yang tidak hanya unggul secara kualitas, tetapi juga penuh berkah dan diridhoi Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, hiasilah diri kami para pemimpin dan pengelola pendidikan dengan akhlak yang mulia. Bimbinglah kami untuk selalu berjalan di atas rel kebenaran, keadilan, dan amanah dalam setiap langkah kami. Jadikanlah profesi kami sebagai ladang amal jariah yang Engkau ridhoi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.